TikTok semakin hari semakin besar, tapi juga semakin dibenci. Di satu sisi, aplikasi ini digandrungi anak muda, viral di mana-mana, bahkan jadi cuan bagi banyak orang. Tapi di sisi lain, TikTok justru diblokir, dibatasi, bahkan dilarang total di banyak negara. Pertanyaannya, kenapa aplikasi sekeren ini bisa dianggap berbahaya? Siapa yang merasa terancam dan apa yang sebenarnya terjadi di balik TikTok? Sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Negara-negara yang melarang TikTok. TikTok telah dilarang atau dibatasi di sejumlah negara, di antaranya India sejak Juni 2020. TikTok dilarang secara permanen bersama 58 aplikasi Cina lainnya karena dianggap mengancam keamanan nasional. Lalu ada negara Nepal, Afghanistan, dan Pakistan. TikTok diblokir berkali-kali karena alasan konten tidak bermoral. Lalu ada Amerika Serikat. TikTok dilarang di perangkat pemerintah federal dan beberapa negara bagian. Bahkan ada upaya melarangnya secara nasional. Dan Indonesia sempat diblokir tahun 2018 karena mengandung konten negatif. Kini masih diawasi ketat oleh Kominfo. Fakta menariknya, beberapa negara Eropa juga membatasi TikTok di lingkungan pemerintahan seperti Inggris, Denmark, Norwegia, dan Belanda. Tuduhan spionase oleh Cina. Salah satu alasan utama pelanggaran TikTok di banyak negara adalah tuduhan bahwa aplikasi ini mengumpulkan data pengguna dan bisa digunakan oleh pemerintah TikTok. TikTok dimiliki oleh ByteDance, perusahaan teknologi asal Beijing. Meski TikTok menyatakan datanya disimpan di luar Cina, banyak pihak tidak percaya begitu saja. Pemerintah Amerika Serikat khawatir data warga Amerika bisa diakses oleh intelijen Tiongkok, terutama setelah muncul bocoran bahwa karyawan ByteDance bisa mengakses data pengguna AS. Sebagai contoh, investigasi dari Forbes dan The Guardian menunjukkan bahwa data sensitif seperti lokasi dan pola perilaku bisa diambil TikTok. Bahaya bagi anak muda. TikTok juga dianggap berbahaya bagi kesehatan mental dan moral anak muda. Algoritmanya sangat adiktif, membuat remaja kecanduan scrolling berjam-jam. Banyak tantangan berbahaya dan konten sensual yang viral tanpa filter. Psikolog menyebut TikTok bisa menurunkan fokus, meningkatkan kecemasan, bahkan memicu gangguan makan. Algoritma TikTok yang terlalu canggih. Algoritma TikTok adalah senjata utamanya, tapi justru inilah yang membuatnya dianggap berbahaya. Karena berbeda dari Instagram atau YouTube, TikTok tidak perlu follow siapa-siapa. Algoritma langsung menyajikan video sesuai kebiasaan pengguna. Ini membuat pengguna merasa dimengerti, tapi juga dikendalikan. Pemerintah dan aktivis khawatir ini bisa digunakan untuk propaganda politik dan pengaruh opini publik secara diam-diam. Seperti contoh, di Amerika Serikat muncul kekhawatiran bahwa TikTok bisa menyebarkan propaganda pro-Cina saat terjadi konflik global. Ancaman bagi platform lokal dan ekonomi digital. Negara-negara seperti India dan Indonesia juga melihat TikTok sebagai ancaman bagi platform lokal dan startup karena kalah bersaing, UMKM lokal karena terlalu bergantung pada algoritma asing, dan kontrol konten karena TikTok sering tidak transparan soal moderasi dan algoritma. India bahkan meluncurkan alternatif TikTok seperti Cingari dan Moj setelah TikTok diblokir. Kontroversi TikTok Shop dan ekosistem dagang. Di Indonesia dan beberapa negara lain, TikTok Shop sempat menimbulkan polemik besar, seperti mengganggu UMKM dan pedagang di marketplace lain. Banyak barang murah impor dari Cina yang membanjiri pasar lokal. Pemerintah Indonesia akhirnya melarang TikTok Shop pada 2023 karena campur aduk antara media sosial dan transaksi. TikTok kemudian mencoba akuisisi Tokopedia agar bisa tetap beroperasi di sektor e-commerce, tapi tetap diawasi ketat. Apakah TikTok akan diblokir total di seluruh dunia? Meski banyak yang menentang, TikTok terus berkembang dan punya basis pengguna sangat besar, tapi tekanan politik juga makin kuat. Di Amerika Serikat ada ultimatum, ByteDance harus jual TikTok ke perusahaan Amerika Serikat, atau TikTok dilarang secara nasional. Di Eropa, ada aturan Digital Services Act yang membuat TikTok harus lebih transparan. Dan di Indonesia, Kominfo membuka kemungkinan membatasi algoritma TikTok jika dianggap merugikan masyarakat. TikTok mencoba beradaptasi seperti menyimpan data secara lokal di beberapa negara, misalnya lewat Project Texas di Amerika Serikat. TikTok dan sensor terselubung. TikTok dituding melakukan sensor konten politik atau isu sensitif sesuai kepentingan pemerintah Cina. Video terkait protes Hong Kong, Uyghur, atau kritik terhadap pemerintah Cina seringkali tidak muncul atau cepat dihapus.
Meski TikTok membantah, bekas karyawan menyatakan bahwa algoritma bisa diarahkan untuk menyembunyikan konten tertentu tanpa terlihat seperti disensor. Peran budaya dan pengaruh global. TikTok juga dianggap sebagai alat perang budaya. Banyak negara mengkhawatirkan nilai-nilai barat atau liberal menyebar lewat konten TikTok. Di Pakistan dan Afghanistan, alasan pelarangan adalah karena TikTok dianggap merusak nilai moral generasi muda. Konten dance challenge, gaya hidup bebas, hingga normalisasi gaya hidup tertentu menjadi sorotan banyak ulama dan tokoh agama. Ketergantungan pada aplikasi asing. Ketergantungan negara terhadap aplikasi asing seperti TikTok bisa menjadi resiko strategis nasional. Pemerintah tidak punya kontrol atas algoritma, data, dan sistem di balik TikTok. Ini membuat negara sulit menanggulangi hoax, disinformasi, dan serangan digital. Oleh karena itu, beberapa negara kini mulai mendorong pengembangan aplikasi lokal sebagai alternatif. Manipulasi emosi dan perilaku. TikTok dirancang untuk memicu dopamin tinggi lewat video pendek yang cepat dan menarik. Ini memicu kecanduan dan bisa mengganggu perkembangan emosi anak muda. Banyak orang mengaku sulit fokus, malas membaca, dan cepat bosan setelah sering menggunakan TikTok. Efek ini disebut sebagai short form content fatigue. Isu etika dan eksploitasi data anak. TikTok juga menghadapi gugatan hukum karena mengumpulkan data anak di bawah umur tanpa izin. Pada 2021, TikTok didenda 1,2 triliun oleh Otoritas Perlindungan Data Inggris karena melanggar aturan GDPR. TikTok juga dituduh tidak cukup melindungi pengguna anak dari konten sensitif dan predator online. TikTok sebagai alat disinformasi dan polarisasi. Beberapa penelitian menemukan bahwa TikTok bisa digunakan untuk menyebarkan hoax atau propaganda. Menjelang pemilu di berbagai negara, TikTok jadi media penyebaran konten politik yang memecah belah. Algoritma bisa mendorong pengguna ke dalam echo chamber yang memperkuat bias dan radikalisasi. Rencana masa depan dan adaptasi TikTok. Meski mendapat tekanan dari berbagai negara, TikTok tidak tinggal diam. Mereka melakukan Project Clover di Eropa, upaya untuk menyimpan data secara lokal, dan Project Texas di Amerika Serikat, menggandeng Oracle untuk mengelola data pengguna Amerika, mengembangkan sistem moderasi dan transparansi untuk meredakan kekhawatiran pemerintah. Tapi tetap saja, banyak negara masih belum percaya sepenuhnya dan menganggap ini hanya strategi pencitraan. TikTok bukan hanya aplikasi hiburan, ia adalah simbol dari perang teknologi global, persaingan pengaruh antara Barat dan Timur, dan tantangan baru dalam dunia digital dan keamanan. Di balik serunya scroll TikTok, tersimpan isu serius soal data, moral, dan geopolitik. Jadi, kamu kalau masih main TikTok tiap hari, coba pikirkan, kamu yang mengontrol TikTok atau justru TikTok yang mengontrol kamu? Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika menurutmu video ini bermanfaat, like dan share ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.